Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Dosen Muhammad Yusuf MPDI, yang mudah-mudahan Allah berikan sehat selalu, panjang umur, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan dari Nabi Muhammad SAW. Mungkin singkat saja, kami atas nama daripada mahasiswa Stigmi NU Indramayu, nama Marianto, Prodi PKI semester 1, akan coba menerangkan daripada ilmu dakwah yang setiap hari sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui, dakwah itu awal daripada mula diperintahkan untuk berdakwah adalah Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh wahyu, berupa wahyu oleh Allah, yaitu berupa Al-Quran yang diturunkan oleh malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Untuk sekarang dakwah ini tidak hanya sekedar Nabi Muhammad, tapi kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk berdakwah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwah itu tidak harus dengan artinya dakwah itu diwajibkan untuk semua umat Islam, baik dakwah untuk pribadi atau dakwah untuk umum. Nah, di sini saya akan menerangkan daripada dakwah menurut Ali Aziz yang menggambarkan prinsip-prinsip dakwah sebagai berikut. Yang pertama, memberi keteladanan sebelum berdakwah. Jadi orang yang berdakwah itu, seorang dai itu sebelum menyampaikan, mereka memberikan contoh-contoh kebaikan daripada untuk kita mengawali daripada berdakwah tersebut. Jangan sampai kita berdakwah tapi tingkah laku kita tidak mencontohkan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama, keteladanan sebelum berdakwah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW sebelum memberikan dakwahnya kepada umatnya, tapi Nabi Muhammad sudah mencontohkan yang terbaik untuk dijadikan contoh sebagai untuk umatnya nanti. Dan yang kedua, mengikat hati sebelum menjelaskan. Nah, di sini kebanyakan kita berdakwah tapi dengan semaunya sendiri, tapi tidak bisa mengikat hati para pendengar, sehingga pendengar pun akan merasa kurang memahami, karena seorang pendakwah itu belum bisa mengikat hati para jamaah. Artinya ketika kita menyampaikan, jamaah harus benar-benar terikat hatinya, merujuk ke apa yang kita sampaikan sebagai pendakwah. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengenalkan sebelum memberi beban.
ketika berdakwah itu beban jangan dibebankan terlebih dahulu, tapi lebih baik mengenalkan masalah apa yang namanya Islam, apa yang namanya yang dibolehkan oleh Islam, yang tidak dibolehkan oleh Islam. Itu yang harus kita kenalkan. Jangan sampai kita memberikan dakwah tapi membebani terlebih dahulu dengan kata-kata kalau tidak sholat kita kafir. Itu kan membebani daripada memberikan ngasih nakut-nakuti dengan sebagai orang Islam, atau membebani dengan beban yang lebih berat ketika beliau yang jamaah itu belum bisa melaksanakan, tapi membebani, maka jamaah tersebut akan merasa canggung untuk mengerjakan daripada beragama Islam sendiri. Itu. Yang ketiga, yang keempat, bertahap dalam pembebanan. Setelah menyampaikan hukum-hukum, maka harus bisa melihat dalam keadaan kondisi jamaah, kemampuan untuk daya pikir, kemampuan dalam beramal, kita harus menyesuaikan dengan apa yang dialami masyarakat sekarang. Jangan sampai kita langsung membebani yang lebih berat sehingga jamaah pun susah untuk menerimanya. Nah, ini bertahap dalam pembebanan. Yang seterusnya, yang keenam, memudahkan bukan menyulitkan. Nah, ini rata-rata pendakwah ini kadang-kadang menyulitkan terlebih dahulu daripada memudahkan, sehingga para jamaah akan merasa bahwa agama Islam sulit sekali untuk kita menjadi seorang Islam. Karena apa? Pendakwah ini diawali dengan menyulitkan, bukan memudahkan. Kalau kita memudahkan terlebih dahulu sehingga jamaah merasa senang, maka insya Allah dengan kesenangan tersebut, sesulit apapun akan melaksanakannya dengan amal-amal di dalam agama Islam tersebut. Dan seterusnya, yang ketujuh, masalah yang pokok sebelum yang kecil. Yang pokok dulu kita ajarkan, rukun Islam, rukun iman, itu sebagian pokok, ya. Terus bab-bab sholat itu yang setiap hari kita lakukan, itu adalah pokok daripada yang harus kita ajarkan di setiap masyarakat. Karena masyarakat cenderung dengan bab sholat saja belum banyak yang mengetahui apa sih rukunnya sholat, batalnya sholat, terus syaratnya sholat, batalnya wudhu. Nah, itu masyarakat umum itu belum banyak yang mengetahui. Nah, itu yang pokok-pokoknya terlebih dahulu. Ketika sudah pokok terlaksanakan, maka yang kecil akan ikut dengan yang pokok tersebut. Nah, itu yang ketujuh. Yang kedelapan, memberi pemahaman bukan mendikte. Jadi seorang pendakwah itu bukan langsung kita berdakwah seolah-olah mengetes jamaahnya, sehingga jamaah merasa terpuruk ketika menghadiri majelis-majelis tersebut karena belum dipahami ilmu-ilmu tersebut. Karena seorang pendakwah tidak memberikan pemahaman, malah dia memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, sehingga jamaah merasa tidak betah, maka lambat laun tidak akan hadir di majelis-majelis lagi. Karena seorang pendakwah banyak memberikan bebannya daripada pemahamannya. Terus yang ke-9, mendidik bukan menelanjangi. Nah, di sini kebanyakan kadang-kadang kita pendakwah yang selalu berbicara yang tanpa ada batasnya atau berbicara tanpa ada kendali, sehingga jamaah ini merasa tersinggung. Contoh, ketika orang yang belum suka sholat, tapi kita sering menyinggung orang yang belum senang sholat, maka di situ mendakwah itu secara tidak langsung yang menelanjangi, artinya memberikan aib-aib kepada orang-orang yang belum mau melaksanakan sholat. Bukan mendidiknya, tapi mereka malah menelanjangi dalam artian mencemooh orang-orang yang tidak mau sholat. Nah, terus itu yang terakhir, ya, mendidik bukan menelanjangi. Itu diantaranya menurut
Kiai Aziz Ali Aziz yang dipaparkan dengan 9 poin itu dengan dakwanya. Dan insya Allah kita semua sama-sama berdakwah di jalan Allah dengan tujuan umat menjadi insan yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada macam-macam dakwah, kami singkat saja. Yang pertama dakwah fardhiyah. Dakwah fardhiyah itu metode yang dilakukan seorang kepada individu lain atau satu orang atau kepada banyak orang dalam jumlah yang kecil dan terbatas. Nah, ini namanya dakwah fardhiyah. Ketika kita dengan teman kita, dengan keluarga kita, itu namanya dakwah fardhiyah. Itu semua kita sama-sama untuk berdakwah demi kesejahteraan umat manusia, khususnya umat Islam, mencapai dunia dan akhiratnya. Terus yang kedua adalah dakwah ammah. Dakwah ammah ini adalah dakwah jenis yang dilaksanakan seseorang dengan media lisan, yang diarahkan kepada orang banyak dengan tujuan memberi pengaruh kepada orang lain. Ini biasanya dakwah ammah ini biasanya takbir akbar yang diadakan di masjid, di alun-alun yang membutuhkan jamaah banyak. Nah, ini biasanya dakwah, namanya dakwah ammah. Nah, seorang berbicara dai di panggung dan didengarkan oleh masyarakat luas. Yang ketiga itu dakwah bil lisan. Nah, dakwah bil lisan ini secara langsung disampaikan dalam wujud lisan sehingga ada interaksi yang terjalin antara pemberi dakwah dengan orang yang mendengarkan. Bisa saling tanya jawab ketika mendakwah kepada teman dan saudara atau keluarga, itu saling menjawab. Ketika tidak paham kita saling menjawab dan dijawab oleh pendakwah tersebut. Nah, itu namanya dakwah bil lisan. Nah, yang keempat adalah dakwah bil hal. Dakwah bil hal ini merupakan dakwah mengutamakan perbuatan nyata. Jadi sebelum kita dakwah itu perbuatan kita didasari dengan kebaikan terlebih dahulu. Jangan sampai kita memerintahkan orang sholat tapi kitanya jauh dari sholat. Nah, ini dinamakan dakwah bil hal, yang membuat pendengar memahami arti yang disampaikan dari dakwah tersebut, sehingga pendengar itu ya tidak mengatakan munafik kepada seorang dakwah, karena jangan sampai kita belum melakukan sama sekali yang disampaikan kita sampaikan, sehingga jamaah menilai dengan keadaan pendakwah tersebut. Contohnya sedekah, memerintahkan sedekah, tapi yang pendakwah itu tidak mau bersedekah. Nah, ini jangan sampai terjadi yang begitu. Yang kelima dakwah bil tadbin. Nah, dakwah bil tadbin ini di era sekarang, ya media massa dengan ketikan, dengan YouTube dan lain sebagainya, sehingga masyarakat luas bisa menikmati dengan pendakwah tersebut. Bahkan dakwah bitadbin ini orangnya masih meninggal tapi dakwah-dakwahnya masih hidup, artinya tulisan-tulisan atau bisa jadi YouTube, ya orangnya sudah meninggal tapi mereka bisa menikmati dengan dakwahnya tersebut. Yang keenam adalah dakwah bil hikmah. Nah, ini mungkin yang terakhir. Dakwah bil hikmah ini adalah menyampaikan dakwah dengan cara yang arif bijaksana, yakni melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak objek dapat bisa melaksanakan dakwah atas kemauannya sendiri. Jadi dakwah bil hikmah ini tidak dengan semena-mena kita berdakwah dengan arogan, dengan kata kasar, dengan kata-kata menjelekan, dengan kata-kata mencomoohkan pendapat yang lain, tidak. Tapi dakwah bil hikmah ini dengan tata krama yang baik, sopan santun, dengan bijaksana. Ketika orang yang mau ibadah, ya kita dengan sabari, dengan pendekatan yang lebih maksimal lagi, bagaimana supaya jamaah itu mau melaksanakan perintah Allah tidak dengan cara kekerasan dan tidak dengan cara memprovokasi umat-umat yang lain atau golongan-golongan yang lain. Nah, dakwah di sini yang diharapkan dengan bil hikmah, dengan mau'izah hasanah, dengan tutur kata yang baik, dengan tingkah laku yang baik, sehingga yang didakwahi insya Allah akan menerima
dan akan terketuk hatinya sampai mereka melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu daripada dasar daripada dakwah, bagian-bagian daripada dakwah tersebut. Nah, di sini ada Al-Quran dengan berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin, yang artinya wallahu a'lam bimuradih, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih ya, di sini menunjukkan ya dengan ayat ini supaya kita berdakwah dengan lemah lembut ya, dengan cara yang baik, berdebat dengan cara yang baik, tidak menyinggung orang lain dan tidak menyinggung sesama yang lain. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan mengenai dakwah. Insyaallah mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Itu saja. Mohon maaf kurang lebihnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.